Desa Borneo terletak di ujung Kalimantan Barat, sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan rawa-rawa yang dalam. Desa ini cukup terpencil, jarang terjangkau oleh kendaraan besar, dan hanya bisa dijangkau melalui jalanan sempit yang penuh dengan tanjakan curam. Masyarakatnya dikenal dengan kearifan lokal, hidup berdampingan dengan alam, dan menjalankan tradisi mereka secara turun-temurun. Namun meskipun desa ini tampak damai, ada cerita yang selalu membuat para pendatang merasa was-was. Cerita tentang pocong, sosok hantu yang konon suka menampakkan diri di malam hari, melompat-lompat dari satu tempat ke tempat lain. Banyak orang yang sudah mendengar cerita ini, namun sedikit yang berani membuktikan kebenarannya. Malam itu, Joko, seorang pemuda dari kota yang baru saja mendapatkan pekerjaan sebagai guru di desa tersebut, sedang duduk di depan rumah barunya. Joko merasa senang bisa mendapatkan kesempatan mengajar di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Ia ingin menikmati kehidupan baru di pedesaan yang sederhana ini, jauh dari kebisingan dan rutinitas kota besar. Namun kedamaian itu terasa semakin aneh saat malam semakin larut. Di luar rumah, suara jangkrik dan hewan malam lainnya mengisi keheningan. Meski begitu, Joko merasa ada sesuatu yang aneh. Pikirannya melayang, teringat cerita-cerita desa yang ia dengar dari penduduk desa. Pocong, gumamnya, masih mengingat dengan jelas kata-kata Pak Haji, seorang penduduk desa yang bijaksana saat pertama kali ia datang. Pocong itu bukan cerita kosong, nak. Kalau kau mendengar langkah kaki di tengah malam, jangan pernah keluar. Mereka datang dengan tujuan. Mereka bukan sekedar hantu. Mereka membawa sesuatu yang lebih gelap. Joko tertawa kecil, mencoba menepis rasa takut yang perlahan muncul. Ah, ini hanya cerita lama, Pak, pikirnya. Pocong, itu kan hanya legenda, Pak. Namun, tiba-tiba, angin malam bertiup kencang, membawa bau tanah yang lembab. Joko merasa tubuhnya merinding, seakan ada yang mengawasi dari kejauhan. Ia coba menenangkan dirinya dan kembali masuk ke dalam rumah. Saat pintu kayu itu ia tutup, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suara ketukan pelan terdengar di pintu rumahnya. Tak, tak, tak. Joko yang merasa terkejut langsung menoleh ke pintu. Ia berdiri dan mendekati pintu dengan perlahan, mencoba memastikan apakah ada orang di luar. Namun saat ia membuka pintu, tidak ada siapapun. Hah? Siapa yang mengetuk? Joko bergumam, kebingungan. Ia merasa sedikit aneh, tapi ia berusaha tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia menutup pintu kembali. Namun belum sempat melangkah jauh, ia mendengar suara langkah kaki yang berat di halaman depan rumah. Langkah itu tidak cepat, tetapi berat dan teratur. Tap, tap, tap. Joko kembali menghampiri jendela rumahnya dan mengintip keluar. Namun hanya kegelapan yang tampak. Tidak ada seorang pun yang terlihat di luar. Meskipun suara langkah kaki itu terus terdengar. Joko mulai merasakan kegelisahan yang semakin dalam. Pikirannya kembali teringat pada cerita Pak Haji tentang hantu yang melompat-lompat. Apa mungkin itu pocong? Pikirnya. Dengan ragu, Joko membuka pintu depan rumahnya sedikit lebih lebar. Ketika matanya mulai menyesuaikan diri dengan kegelapan, ia melihat sesuatu yang bergerak di luar rumah. Sebuah sosok tinggi,
berbaju putih dengan wajah tertutup kain kafan yang mengenaskan. Pocong, pikir Joko. Jantungnya berdegup keras. Sosok itu bergerak melompat-lompat, semakin dekat dengan rumahnya. Dengan ketakutan yang mendalam, Joko segera menutup pintu rumahnya. Ia mundur ke dalam rumah, hampir terjatuh karena kakinya gemetar. Tidak, ini tidak mungkin, katanya berulang kali, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun suara ketukan keras kembali terdengar. Kali ini bukan hanya di pintu depan, tapi juga di jendela rumahnya. Tok, tok, tok. Joko berlari ke ruang belakang, mencoba mencari jalan keluar lain. Namun jendela itu terbuka dengan sendirinya. Sebuah angin kencang menerobos masuk, menghempaskan tirai ke samping. Di luar jendela, sosok yang sama, pocong itu, berdiri, menatap dengan mata yang kosong, tak tampak jelas, namun penuh dengan amarah yang mengerikan. Joko berteriak, "Jangan! Tidak! Pergi!" Namun pocong itu tidak bergerak. Ia hanya melompat semakin dekat, bergerak dengan cara yang sangat tidak wajar, melompat ke dalam rumah dengan kecepatan yang sangat cepat. Joko panik dan berlari keluar dari rumah, mencari perlindungan ke rumah Pak Haji yang berada tidak jauh dari situ. Ia berlari menembus malam yang pekat, menembus rasa takut yang begitu mencekam. Setiap langkah Joko terasa berat. Semakin ia berlari, semakin jelas suara langkah pocong itu yang mengikuti di belakangnya. Jaka menoleh sekali dan melihat pocong itu melompat-lompat, semakin dekat, semakin cepat. Ketika akhirnya ia sampai di rumah Pak Haji, ia memukulkan tangan ke pintu dengan keras. "Pak Haji, Pak Haji, tolong saya, Pak!" teriak Joko sambil meronta-ronta. Pak Haji yang sedang duduk di ruang tamu langsung berlari menuju pintu, membuka dengan cepat. Ia terlihat terkejut melihat Joko yang tampak sangat ketakutan. "Joko, ada apa denganmu? Kenapa kamu berlari seperti itu?" tanya Pak Haji kebingungan. "Pak Haji, pocong, Pak. Dia mengejar saya. Dia ada di luar." Joko hampir menangis. Suaranya gemetar. Pak Haji memandang Joko dengan tatapan serius. "Sudah kubilang, Nak. Itu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Kamu sudah terjebak dalam kutukan desa ini." Joko hanya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia melihat Pak Haji mulai melangkah keluar menuju halaman depan rumah. Pak Haji mengangkat tangannya dan memukul lantai dengan keras, berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. "Ayo masuk, cepat!" Pak Haji berteriak, menarik Joko ke dalam rumah. "Jangan keluar sampai aku bilang." Joko terkejut, namun ia menurut. Tentu saja, ia lebih memilih mendengarkan kata Pak Haji daripada harus bertemu dengan pocong itu lagi. Namun Pak Haji terlihat serius. Dan kali ini, mereka harus menghadapi apa yang selama ini mereka takuti. Joko duduk dengan tubuh gemetar di sudut ruang tamu Pak Haji. Sementara Pak Haji berdiri di luar, memeriksa keadaan dengan penuh kewaspadaan. Joko hanya bisa memandangi pintu yang tertutup rapat. Telinganya peka mendengarkan setiap suara yang ada. Di luar, suasana malam kembali menjadi tenang. Namun ketenangan itu terasa lebih mencekam. Joko tahu bahwa apa yang ia lihat tadi bukanlah sebuah kebetulan. Dan Pak Haji tampaknya tahu lebih banyak tentang hal itu. Pak Haji kembali memasuki rumah membawa sebuah keris tua yang bersinar samar di bawah cahaya lampu minyak. "Joko,
Kau harus tahu bahwa apa yang kamu lihat tadi bukan sembarangan hantu, kata Pak Haji dengan suara rendah namun penuh dengan wibawa. Pocong itu bukan hanya roh yang tersisa dari orang yang mati. Dia adalah penjaga sebuah kutukan yang sudah ada sejak zaman dulu. Joko masih terdiam, berusaha mencerna apa yang baru saja dikatakan oleh Pak Haji. Jadi ini benar-benar pocong, Pak, bukan halusinasi saya, tanyanya. Suaranya terdengar penuh keraguan. Pak Haji menggelengkan kepala pelan. Bukan halusinasi, Nak. Ini adalah kutukan yang diwariskan dari nenek moyang yang tinggal di desa ini. Sebuah kutukan yang tidak bisa dihapus dengan mudah. Pocong itu adalah sosok yang datang untuk membawa sesuatu yang lebih gelap. Dan dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkannya. Joko merasa darahnya menyerut. Pak, apa yang dia inginkan? Tanyanya gemetar. Pak Haji terdiam sejenak. Matanya menatap jauh keluar jendela, seolah mengingat sesuatu yang menyakitkan. Dulu, di desa ini adalah tempat yang makmur. Tetapi karena keserakahan beberapa orang, sebuah ritual kuno yang tidak seharusnya dilakukan, desa ini dihantui oleh kutukan tersebut. Pocong itu dan makhluk lainnya yang lebih buruk datang untuk menagih apa yang dulu diambil. Mereka mencari keseimbangan, dan untuk itu mereka harus menuntut jiwa. Joko mendengus. Lalu, Pak, apa yang harus saya lakukan? Saya baru saja datang ke sini, Pak Haji. Saya tidak tahu apa-apa tentang desa ini. Pak Haji menatap Joko dengan serius. Kau harus ikut dalam ritual malam nanti. Hanya dengan cara itu, kita bisa mengusir pocong dan makhluk-makhluk lainnya dari desa ini. Tapi kau harus siap dengan resikonya. Joko merasa tubuhnya terasa semakin berat. Ritual? Apa yang harus saya lakukan dalam ritual itu, Pak? Tanyanya dengan cemas. Pak Haji mendekatkan diri dan menatap mata Joko dengan intens. Ada 3 langkah yang harus kamu lakukan. Pertama, kita harus mencari tulang putih yang terkubur di salah satu tempat di desa ini. Tempat itu sudah lama dilupakan oleh penduduk, tapi pocong itu tahu di mana. Kedua, kita harus menggunakan darah dari hewan yang murni untuk melaksanakan pemanggilan. Dan terakhir, kita harus mengucapkan mantra kuno yang hanya sedikit orang yang tahu, termasuk aku. Mantra itu adalah kunci dari pengusiran, tapi tidak semua orang bisa bertahan. Joko terdiam sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Tapi Pak, bukankah itu berbahaya? Apa yang terjadi jika kita gagal? Pak Haji memandang Joko dengan tatapan penuh peringatan. Kegagalan dalam ritual ini bukan hanya akan membahayakan kamu, tapi seluruh desa. Jika kita tidak berhasil, pocong dan kutukan ini akan semakin kuat. Bahkan bisa jadi seluruh desa akan terhapus dari peta. Joko merasa tercekik dengan kata-kata itu. Jadi, saya tidak punya pilihan lain, Pak. Pak Haji menggelengkan kepala. Tidak ada pilihan. Jika kamu tidak melakukannya, pocong itu akan datang lagi. Dan kali ini, dia akan membawa yang lebih buruk. Kau tahu apa yang dimaksudkan? Joko mengangguk pelan, meskipun ketakutan masih menggerogoti hatinya. Tapi saya masih tidak paham apa yang terjadi pada mereka yang terjebak dalam kutukan ini. Orang yang terjebak akan dihantui sampai mati.
jawab Pak Haji dengan suara berat. Mereka akan melihat hal-hal yang menakutkan, mengalami mimpi buruk yang sangat nyata, dan akhirnya mereka akan mati dengan cara yang mengerikan, meninggal dalam ketakutan. Tubuh mereka terjaga, tapi jiwa mereka terperangkap di antara alam hidup dan mati. Joko merinding, membayangkan nasib yang bisa menimpa dirinya. Lalu, bagaimana saya tahu jika pocong itu sudah pergi setelah ritual itu, Pak? Tanyanya dengan cemas. Pak Haji tersenyum samar. Kamu akan tahu, nak. Akan ada tanda, sesuatu yang akan terasa berbeda di udara. Dan tentu saja, pocong itu tidak akan datang lagi. Tapi itu hanya jika kamu berhasil melewati malam ini. Joko menatap Pak Haji dengan penuh ketakutan. Pak Haji, apa ada cara yang lain? Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukan ini. Pak Haji menatap Joko dengan serius. Tidak ada cara lain, nak. Jika kamu ingin hidup, jika kamu ingin selamat, ini adalah satu-satunya jalan yang ada. Malam itu, waktu hampir tengah malam, Joko dan Pak Haji berjalan dengan langkah hati-hati menuju hutan belakang desa. Hutan itu terasa lebih gelap dari biasanya, seolah ada sesuatu yang menunggu di dalamnya. Angin malam berbisik lewat, dan suara serangga yang biasanya menyanyikan lagu malam kini menghilang, menggantikan keheningan yang mencekam. Pak Haji berhenti di depan sebuah batu besar yang terletak di tengah hutan. Ia merunduk, menggali tanah di sekitar batu itu dengan cepat. Ini dia, kata Pak Haji setelah beberapa saat menggali. Ia mengangkat sebuah benda putih yang tampak seperti tulang, tetapi begitu bersih dan halus, seolah-olah baru saja diletakkan di sana. Tulang putih, kata Pak Haji sambil tersenyum, meskipun senyumannya tidak bisa menyiratkan kegembiraan. Sekarang, kita harus melanjutkan ke langkah berikutnya. Joko yang melihat benda itu merasa mual. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana benda ini bisa berhubungan dengan ritual yang harus mereka lakukan. Namun dengan tidak ada pilihan lain, ia mengikuti Pak Haji. Malam semakin gelap, dan saat mereka berjalan menuju tempat yang lebih dalam di hutan, Joko merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Angin mulai berhembus kencang, dan dari kejauhan, suara langkah kaki mulai terdengar, lembut namun pasti, seperti ada yang mengintai mereka. Pak Haji berhenti sejenak dan menatap Joko. Ini saatnya. Apapun yang terjadi, jangan sekali-sekali berbalik. Jika kita melihat pocong, jangan lari. Joko hanya bisa mengangguk, walaupun hatinya dipenuhi ketakutan yang tak terungkapkan. Malam itu semakin gelap. Joko dan Pak Haji terus berjalan dalam keheningan, menembus hutan yang semakin lebat. Suara langkah kaki mereka terdengar begitu keras di telinga Joko, seolah suara itu menggaung di tengah malam yang sunyi. Joko bisa merasakan ketegangan yang menguasai setiap inci tubuhnya. Setiap detik seolah menjadi waktu yang teramat lama, dan ketakutan mulai merayap lebih dalam. Pak Haji berhenti di sebuah pohon besar yang akarnya menyebar luas di tanah. Kita sudah sampai, kata Pak Haji dengan suara rendah. Joko menatap ke sekeliling. Hanya ada kegelapan yang menyelimuti. Pak Haji mengeluarkan keris tua dan membacakan doa dalam bahasa yang tidak dimengerti Joko. Joko hanya bisa berdiri, memegangi tulang putih yang telah mereka ambil dari kuburan tua, mencoba menenangkan nafas yang semakin sesak. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah. Sejuk, namun aneh, seperti ada yang salah. Angin mulai berhembus lebih kencang, dan suara langkah kaki terdengar semakin dekat.
Joko menoleh, matanya mencari-cari di dalam kegelapan. Namun tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan yang tak dapat bergerak. Jangan menoleh. Peringatan Pak Haji terdengar tegas, hampir seperti peringatan. Jangan berhenti berdoa. Joko menuruti perintah Pak Haji, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi saat itulah ia mendengar suara itu. Suara berderit, seperti kain yang terangkat. Sesuatu yang melompat di dekat mereka, melesat dengan kecepatan yang menakutkan. Joko menahan nafasnya, takut untuk bergerak. Dia datang. Jaga dirimu, nak. Suara Pak Haji serak namun tetap terkendali. Tiba-tiba, sebuah sosok putih muncul dari kegelapan. Pocong itu melompat-lompat dengan gerakan yang aneh dan mengerikan, menghampiri mereka dengan tatapan kosong yang tidak bisa dijelaskan. Matanya yang kosong seperti menatap langsung ke dalam jiwa Joko. Suara berderit dari kain kafannya mengiris keheningan malam. Joko merasa seakan tubuhnya terjepit oleh tekanan yang tak terlihat. Pak Haji mengangkat keris dan mengarahkannya ke pocong. Kau tak akan mendapatkan apa yang kau inginkan, seru Pak Haji. Suaranya bergetar namun penuh ketakutan. Pocong itu melompat lebih dekat, dan Joko bisa merasakan udara yang semakin berat, seolah seluruh alam bergetar karena kehadirannya. Pak Haji mulai mengucapkan mantra kuno yang Joko tidak mengerti, dan seiring dengan setiap kata yang keluar, cahaya mulai menyala, menembus kegelapan. Dengan satu lompatan besar, pocong itu bergerak ke arah mereka. Namun saat hampir sampai, Pak Haji mengayunkan keris dengan keras, dan sebuah cahaya terang melesat dari keris itu, membentuk lingkaran yang menahan pocong di tempatnya. Pocong itu terjerat dalam cahaya, terdiam sejenak, seolah tersiksa. Joko merasa tubuhnya hampir runtuh, napasnya terengah-engah. Tetapi ketika pocong itu semakin berusaha meronta, cahaya itu semakin kuat, semakin terang. Akhirnya, pocong itu mengeluarkan suara teriakan yang mencekam. Sebuah teriakan yang begitu memilukan. Sebelum tubuhnya meledak menjadi asap putih yang perlahan menghilang ke udara. Ketika semuanya kembali hening, Joko merasa ada sebuah perubahan. Udara terasa lebih ringan, dan suara hutan kembali normal. Pak Haji terjatuh di tanah, kelelahan, namun tersenyum lemah. Kita berhasil, nak, kata Pak Haji pelan sembari duduk di taman. Pocong itu sudah pergi. Kutukan desa ini sudah berakhir. Joko berdiri terdiam. Perasaannya campur aduk antara lega dan tak percaya. Ia menatap ke langit malam yang kini tampak lebih cerah. Mereka pun kembali ke desa, berjalan perlahan melalui hutan yang kini terasa lebih tenang. Setiap langkah terasa lebih ringan, dan Joko bisa merasakan bahwa desa ini, meskipun penuh dengan kenangan gelap, akhirnya bisa merasakan kedamaian. Keesokan harinya, Joko bertemu dengan penduduk desa yang kini mulai tersenyum lagi. Mereka tahu bahwa kegelapan yang selama ini membayangi desa telah pergi. Tak ada lagi cerita tentang pocong atau makhluk halus lainnya. Semua kembali normal. Dan meskipun hidup di desa itu akan tetap penuh tantangan, Joko merasa bahwa ia terlalu melalui ujian yang paling berat dalam hidupnya. Sementara Pak Haji mengingatkan Joko sekali lagi. Ingat, nak, kadang-kadang kita harus menghadapi ketakutan terbesar kita untuk bisa hidup dalam kedamaian. Jangan pernah melupakan apa yang telah kita lewati malam ini. Joko mengangguk, berterima kasih atas segala yang telah diajarkan Pak Haji.